Oke, jumpa lagi dengan Mr. Panamba di channel Panamba TV. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang agama tua suku Sangihe yang disebut dengan Sundeng atau Me Sundeng. Jadi, agama tua yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dimulai pada nenek moyang yang pertama kita, yaitu Ampuang I. Jadi Ampuang I ini sebagian mengatakan berasal dari Mindanao, tapi sebagian mengatakan berasal dari daratan Minahasa. Karena memang dari beberapa kajian etimologi bahasa bahwa bahasa-bahasa yang dipakai dalam kepercayaan tua ini, kepercayaan yang ada sudah sejak abad ke-9 atau abad ke-8, lebih tua daripada kerajaan-kerajaan. Jadi sebelum ada kerajaan-kerajaan ini sudah ada agama Me Sundeng ini. Itu mirip dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh leluhur tua Minahasa dalam kepercayaan ritual mereka. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Ampuang berasal dari Mindanao, sebenarnya itu spekulatif. Karena kalau saya mempelajari kepercayaan ritus atau bahasa-bahasa di wilayah Filipina yang disebut dengan bahasa Tagalog atau Bisaya atau bahasa Ilundao, itu kemiripannya dengan bahasa Sangihe itu jauh. Mungkin ada sekitar 3-4% atau sampai 5% yang mirip, tapi itu infleksi bahasanya itu jauh. Tetapi dengan bahasa Minahasa itu, dengan bahasa Toloro atau Tumbulu, memang perbedaannya agak banyak. Mungkin ada sekitar 80%, 70% berbeda, ada 20% yang kemiripan. Tapi dengan bahasa Bantik, dengan bahasa Ponosakan, dengan bahasa Ratahan, bahasa Sangihe itu hampir 85% itu memiliki kemiripan. Bahkan dengan bahasa Bantik sendiri hampir 90%. Mungkin kalau ada yang berbeda, mungkin karena orang-orang Bantik itu sudah dipengaruhi dengan bahasa-bahasa dari Bola Mongondo. Tapi sebagian besar bahasa-bahasa teknis, apalagi yang disebut dengan bahasa teknis, itu mirip dengan bahasa Sangihe. Nah, kalau kita kaji di sini dalam blog kebudayaan Kemendikbud.go.id, itu Me Sundeng disebut juga dengan Sundeng Banua yang berasal dari kata Sundeng yang artinya puji atau sembah. Arti lainnya yaitu mengobati atau menolak bala. Sundeng Banua artinya mengobati daerah atau wilayah. Jadi mengundang Wanua. Jadi inilah cikal bakal awal mula pelaksanaan upacara adat Turudo. Jadi kalau ada sejarah yang pernah saya buat sebelumnya pada video yang sebelumnya tentang Mangurundago dan Bansang Peliang, awal mulanya pelaksanaan upacara adat Turudo itu sebenarnya karena memang pada waktu itu upacara ini memang orang Sangihe bilang itu agak terkenal pelaksanaannya, sehingga acuan mengatakan bahwa upacara adat Turudo sudah ada sejak Mangurundago dan Bansang Peliang melakukan perkawinan di wilayah Dago. Itu memang seakan-akan dijadikan patokan lahirnya upacara adat Turudo. Tapi sebenarnya upacara adat Turudo ini sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, lebih tua. Di sini dikatakan bahwa pelaksana upacara pada adat Me Sundeng terdiri atas Ampuang, Baliang, Suruang, dan Pento. Nah, ini kan Baliang ini kan kalau dalam bahasa Minahasa atau dalam bahasa Bantik ini kan dukun. Walian Wangko, dukun atau orang-orang yang dipakai untuk yaitu pejabat-pejabat keagamaan Purbala. Kalau dalam sekarang itu mungkin perangkat-perangkat kepercayaan. Nah, kalau di wilayah Minahasa itu disebut dengan walian. Walian itu maksudnya kan dukun atau apalah, atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adat. Dan Suruang. Nah, ini Suruang ini mirip juga dengan bahasa Minahasa, Kasuruan Wangko. Jadi itu orang-orang yang disebut dengan bertemu dengan Karema, itu sesuai dengan sejarah Minahasa. Itulah yang mereka katakan bahwa Karema ini adalah seorang dukun yang dengan kata lain, dan sampai lahirnya suku Minahasa ini itu berdasarkan dari kajian itulah, dan disebut dengan Pento. Jadi mereka ini bertugas bersemedi dan membaca mantra. Baliang atau Wariang, atau dalam bahasa Indonesia juga Walian, bahasa Sangihe itu Bariang, tapi sebenarnya W juga. Tapi karena kita cenderung mengucapkan dengan lafal B, adalah seorang laki-laki yang bertugas mekaranto atau sumalo atau menari. Nah, Suruang adalah seorang perempuan yang bertugas menari. Pento adalah laki-laki yang perempuan yang bertugas sebagai pembantu dan pelaksana upacara sekaligus sebagai pelaksanaan ritual. Nah,
Ini mirip juga dengan kepercayaan Tua Minahasa, yaitu Paposoan. Ada juga di Sangir Paposoan, Kapelian. Itu juga yang disebut dengan kepercayaan Tua Minahasa, dan mereka juga memiliki walian dan memiliki kasuruan Wangko dan walian Wangko. Mirip dengan Sangir. Sebelum upacara dimulai, mereka membuat suatu rumah yang agak besar dengan memakai tiang dari kayu dimbalok, yakni kayu yang mudah bertunas dan tidak gampang mati atau kering. Rumah ini ditempati oleh ampuang. Jadi ampuang ini adalah sifatnya perwakilan kepada Inggon Rangi Dua Tancar Doang. Jadi sebelum upacara dilakukan ini ada semacam ritual-ritual yang dilaksanakan oleh para pentua-pentua adat. Ampuang sebagai pemimpin upacara duduk bersila di lantai beralaskan patola, dikelilingi oleh walian dan suruan. Di depan ampuang diletakkan beberapa piring nasi kuning, masing-masing dilengkapi dengan sebutir telur rebus yang telah dikupas. Selain itu ada pula piring berisi abu dapur dan bara api yang akan digunakan untuk membakar kemenyan. Terdapat pula piring tempat sirih pinang dilengkapi dengan kapur sirih diisi pada bokor-bokor kecil. Ada pula piring berisi dalo dan wangi-wangian. Bokor-bokor sedang dan mangkok-mangkok berisi air bersih yang akan digunakan untuk mencuci muka para pelaksana upacara adat. Jadi ampuang membaca mantra, sementara para walian menyanyi dan sebagian menari dengan memakai kelung, yakni alat yang digunakan oleh penari sebagai penangkis bara. Bara ditempatkan di sebelah kanan dan kelung di sebelah kiri. Suruan juga menari-nari dengan memakai alat yang disebut bengko. Nah, ini disebut dengan meksarai. Jadi dengan kata lain, kepercayaan ini mirip dengan kepercayaan tua yang ada di dataran Minahasa. Nah, setelah itu mereka melaksanakan menondo sakain lapasi. Yang digunakan itu menurunkan pelah perahu dengan miniatur orang, 12 orang. Dan perahu itu dilarung di lautan dan dia akan berlayar kemana saja ia terdampar, dan perahu itu membawa segala macam apa istilahnya, kalau zaman sekarang mungkin wabah yang dibawa ke lautan. Tetapi upacara menundo sakaing lapasi itu sekarang sudah tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan jika perahu itu terdampar pada salah satu pulau, maka wabah yang dibawa oleh mereka dalam perahu tersebut akan menjadi wabah orang-orang pulau tersebut, sehingga orang-orang di kepulauan itu harus melaksanakan lagi upacara yang serupa untuk mengusir lagi perahu ini, melepaskan lagi dari wilayah pantai mereka agar supaya berlayar. Nah, kalau perahu ini terdampar di salah satu pulau atau misalnya di wilayah-wilayah yang orang-orang pentuanya tidak tahu, maka akan kurang baik bagi mereka, karena itu sampar-sampar itu akan hinggap kepada daerah mereka, sehingga upacara menundo sakaing lapasi ini sudah tidak dilaksanakan pada zaman modern ini, atau sudah kurang dilaksanakan oleh para pentua karena alasan tersebut. Tetapi upacara Mak Sundeng ini sampai sekarang pun juga sudah jarang dilaksanakan, diakibatkan oleh karena karena masyarakat sudah berubah, tetapi manifestasi dari kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang, yaitu pelaksanaan upacara adat Toruda. Jadi itu sudah lebih menjadi versi yang lebih modern dan lebih diterima oleh seluruh masyarakat. Oke, kira-kira itulah agama tua suku Sangya. Jadi ini agama asli tua. Jadi kalau agama yang pertama masuk di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kan agama Islam, yang disebut dengan Islam tua, yang dibawa oleh Imam Masade dengan 3 aliran, aliran Biangkati, aliran Makung, dan aliran Hadung. Jadi mereka semua itu ada sebagian di wilayah di Lenganeng, ada di sebagian di wilayah Peta, dan sebagian di wilayah Nusa Tabukan. Nah, itulah Islam yang pertama masuk di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Imam Masade. 3 aliran, Makung, Hadung, dan Biangkati. Sedangkan penginjilan melalui Vasco da Gama itu pada abad ke-15 dan abad ke-16 itu yang pertama kali di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe itu membaptis Raja Kolongan, yaitu Raja Tatehe. Kalau di Siau membaptis Raja Franciscus Saperius Batahi. Jangan heran mereka memiliki nama-nama Spanyol karena itu adalah nama baptis. Kalau di Tahuna disebut dengan Don Martin Tatandang Nusa, yaitu pada abad ke-16 ya ini guys. Ini berapa ratus tahun yang lalu. Orang-orang Sangihe memiliki nama Don. Jadi jangan heran. Mereka bukan orang luar, mereka adalah orang Sangihe, tapi karena itu adalah nama baptis. Nah, setelah itu pada abad ke-18 barulah Belanda melalui para sending-sending mengutus sendingnya ke wilayah Sangihe, dan itu sebenarnya bukan sending dari Belanda. Yang pertama itu kan dari Jerman, prakarsa dari orang Jerman.
Itulah kira-kira kepercayaan tua Mek Sundeng. Dan musik yang dipakai untuk Mek Sundeng ini adalah musik yang disebut dengan musik ori. Tetapi setelah diteliti bahwa musik ori ini sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, karena di situ ada arababu, ada ori tersendiri yang digunakan di mulut, dan ori itu tidak hanya ada di Sangir, di beberapa daerah seperti di Kalimantan dan di daerah di timur-timur pun ada yang musik serupa. Jadi tidak bisa dikatakan berasal dari Sangihe, tetapi Mek Sundeng ini atau Mek Sarai, Mek Gunde dengan Ampuang, Walian, Wangko dan Kasuruang ini, Waliang, Bariang dan Kasuruang, itulah agama yang tua yang ada di Sangihe ini, yang dibawa oleh Ampuang I yang mereka anggap sebagai titisan dewa. Oke, itulah kira-kira. I hope you like this video, dan jika ada pertanyaan silakan dengan bahasa-bahasa yang baik. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe.